Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Integral Education di sini. Hari ini kita bakal bahas bocoran soal asli lagi ya, pengetahuan kuantitatif UTBK tahun 2025. Ini yang nomor satu, soalnya lumayan susah ya teman-teman ya. Jadi ini tentang kecukupan data, tapi agak lain ini ya. Yang ditanyakan adalah, adakah nilai R sedemikian hingga FR sama dengan GR ini maksudnya apa? Fx dan Gx berpotongan gitu ya, setidaknya berpotongan di satu titik. Nah sementara untuk yang nomor 2 sampai 4 ini klasik lah ya, mencari titik potong biasa. Pokoknya soal fungsi lah ya. Di video kali ini kita bakal bahas soal titik potong fungsi gitu ya, sama persamaan garis juga. Tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini untuk like, comment, share, dan subscribe untuk membantu channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Oke, yuk kita langsung aja bahas nomor satu. Ini susah guys, aku nyoba soal ini berkali-kali ya. Setelah aku lihat ternyata B dan D-nya ini memang bilangan asli gitu ya. Jadi awalnya aku ngira cuma B-nya doang yang bilangan asli atau D-nya doang yang bilangan asli. Ternyata setelah aku lihat lagi B dan D-nya tuh dua-duanya bilangan asli. Makanya aku tulis seperti ini ya. B dan D bilangan asli gitu. Jadi kita di sini mau memeriksa apakah ada bilangan R sehingga FR sama dengan GR. Oke. Berarti kan tinggal kita samakan saja ya. Kalau FR sama dengan GR berarti X-nya diganti R, 2R kuadrat gitu ya, plus BR ya. BR sama dengan yang G diganti R, jadi R kuadrat min D. Oke, tinggal kita pindah kiri semua. Jadi R kuadrat pindah kiri, jadi dikurang 2 ya. R kuadrat plus BR min D juga pindah kiri, jadi plus D sama dengan 0 gitu. Nah sekarang kita mau tahu apakah terdapat bilangan real L sedemikian hingga FR sama dengan GR. Ini kan berarti titik potong kedua fungsi, ya kan? Berarti kalau kita mau dia setidaknya punya titik potong, nilai diskriminannya harus lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Punya penyelesaian gitu ya. Jadi persamaan kuadrat ini punya penyelesaian yang real atau dua fungsi ini punya titik potong. Berarti diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0. Tinggal kita dilihat diskriminan tuh apa diskriminan? B kuadrat min 4AC ya, diskriminan persamaan kuadrat. Itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini B-nya adalah B kuadrat min 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya adalah D. Lebih besar sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 4D lebih besar sama dengan 0. Atau kita tulis B kuadrat lebih besar sama dengan 4D. Ya, ini adalah yang mau kita tanyakan. Jadi sekarang pertanyaannya apakah B kuadrat lebih besar sama dengan 4D gitu ya. Oke, sekarang kita lihat satu saja. B min 5D katanya sama dengan 0. Kalau B min 5D sama dengan 0, berarti B sama dengan 5D kan. Berarti B kuadrat kalau kita kuadratin jadinya 25D kuadrat. Ya ini kalau dikuadratin kan jadinya 5D dalam kurung kuadrat tuh ya. 5D dalam kurung kuadrat berarti kan 25D kuadrat. Nah berarti kalau kita lihat sini, si B kuadrat lebih besar dari 4D ini bener nggak? Karena kalau B kuadrat kan 25D kuadrat tuh, 25D kuadrat itu lebih besar sama dengan 4D nggak? Kalau kita lihat jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena D-nya ini adalah bilangan asli. Bilangan asli kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi 25D kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 4D. Karena D-nya dimulai dari 1. 1 aja 25 kali 1 kuadrat udah lebih besar dari 4 kali 1 kan. Apalagi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah jadi nilai B kuadrat itu selalu lebih besar dari 4D. Jawabannya iya. Sehingga pernyataan satu saja ini cukup menjawab gitu ya. Jadi jawabannya adalah ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Pernyataan kedua. Pernyataan kedua apa? B lebih besar dari D plus 1. Kalau B itu lebih besar dari D plus 1, berarti bisa kita katakan B minimum gitu kan, itu sama dengan D plus 2. Ayo ngerti nggak nih? Kenapa? Karena B itu lebih besar dari D plus 1. Berarti D paling kecil kan di sebelahnya D plus 1, which is D plus 2 gitu ya. Sehingga apa? Kalau D plus 2 kita masukkan ke sini, kalau kita kuadratin ya, berarti B kuadrat yang minimum gitu ya, itu adalah D plus 2 kuadrat. Sehingga kita dapat D kuadrat plus 4D plus 4.
Ya, ini dikuadratin sendiri bisa ya. Yang belum bisa, kuadratin sendiri manual deh. Tapi harusnya kamu udah bisa ya, orang ini menjelang UTBK ya, masa belum bisa kuadratin cepat gitu ya. Tapi kalau yang belum bisa beneran, yaudah kayak gini aja deh, dikalikan satu ya. Ntar jadinya kayak gini. Oke, nah sekarang kita lihat, masukin ke sini nih ya. B kuadratnya adalah ini, D kuadrat plus 4D plus 4 itu katanya lebih besar sama dengan 4D kan. Nah gitu. Berarti kalau kita lihat 4D nya bisa kita kurangkan tuh ya. Kedua Ros dikurang 4D, berarti D kuadrat plus 4 lebih besar sama dengan 0. Nah pernyataan ini benar nggak? Ya kan? Kalau D nya bilangan asli, D kuadrat plus 4 pasti lebih besar sama dengan 0 nggak? Jawabannya adalah ya. Karena D nya minimal kan 1 kuadrat tambah 4 aja udah lebih besar sama dengan 0. Apalagi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, berarti di sini terjamin bahwa kalau B lebih besar dari D plus 1, nilai D kuadrat plus 4 pasti lebih besar sama dengan 0. Jawabannya iya. Sehingga pernyataan 2 saja ini cukup menjawab. Gitu ya. Sehingga apa? 1 cukup, 2 cukup, sendiri-sendiri. Jawabannya adalah yang D. Oke, gitu? Paham ya? Paham. Kalau belum paham, di-rewind lagi videonya atau tanya di kolom komentar ya. Ini soal lumayan bagus sih, lumayan kompleks lah, bikin mikir ya. Oke lanjut, nomor 2 ini masih tentang fungsi tapi lebih gampang daripada yang tadi kok. Nah caranya gimana? Di sini kita mau nyari titik potong juga nih, berpotongan kan, berarti nyari titik potong. Sama kayak tadi, berarti kita menyamakan antara si fx dan gx. Kayak gini nih kita samakan ya. Tuh kita samakan. Jadi fx-nya ini, gx-nya ini berpotongan di titik k dan l. Jadi fx-nya kita sama dengan kan gx, gitu ya. Jadi 2x kuadrat min x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Kita pindahkan ke kiri semua ya, kita kurangkan. Jadi 2e kuadrat dikurang e kuadrat adalah e kuadrat. Min x min 3x, ini min 3x di kanan jadi plus 3x ke kiri ya. Jadi plus 2x. Min 1 ya di kiri, 7 ke kiri ya, jadi min 7. Min 1 min 7 jadi min 8 sama dengan 0. Bisa ya? Tinggal kita faktorkan. Yuk. X. Cari bilangan yang dikalikan ketemunya min 8 dijumlah ketemunya 2. Bilangan tersebut adalah plus 4 dan min 2 ya. Berapa dikalikan ketemunya min 8 dijumlah ketemunya 2. Plus 4 sama min 2. Berarti X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Nah sekarang ini baru X-nya kan. Nah cari Y-nya. Y-nya berarti kita dapetin dengan cara apa? Dengan cara masukin ke si fx atau gx. Kalau kita lihat paling gampang sih masukinnya ke gx aja ya. Jadi ini min 4 kuadrat min 3 kali min 4 plus 7. Berarti hasilnya berapa? 16 ditambah 12 ditambah 7 ketemunya 35. Terus kalau yang ini y-nya berapa? Masukin ke gx. 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 tambah 7. Berarti 4 dikurangi 6 tambah 7. 4 kurang 6 min 2. Min 2 tambah 7 5. Ya. Sehingga kita dapat titik potongnya adalah apa? Titik potongnya itu min 4,35 dan 2,5. Ya, ini aku pisah, ini aku hapus dulu. Ya, ini kita hapus dulu biar ada jedanya guys ya. Oke, jadi yang satunya adalah apa tadi? 2,5. Nah, sekarang masalahnya manakah yang titik K, manakah yang titik L? Jadi di sini lihat B-nya lebih besar dari D. B-nya itu kan yang si Y-nya ya. Nah, kita lihat 35 sama 5. Loh, gedean 35. Berarti ini B-nya, ini adalah D-nya. Sehingga apa? Ini adalah A, ini adalah C, ya. Karena B-nya lebih besar dari D, berarti B-nya kita ambil yang 35 nih. Berarti ini B-nya, ini D-nya, A-nya otomatis yang min 4. Ya udah, nilai A adalah min 4. Tuh, selesai gitu aja ya. Udah. Ini menguji kemampuan teman-teman dari segi aljabar ya, bisa nggak memindah ngurangkan ruas, memfaktorkan dan seterusnya ya. Gampang kok. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya. Gradien garis M adalah berapa? Oke, kita ingat-ingat dulu guys. Tadi titik K-nya apa? Titik K-nya itu min 4,35 ya. Terus titik L-nya adalah yang 2,5. Betul ya? Kita lihat di halaman sebelumnya. Nah, benar nih ya. Ini adalah titik K, ini adalah titik L ya. Min 4,35 dan 2,5. Nah, sehingga kita bisa langsung cari gradien garis M. Kenapa? Gradien garis M kan melalui kedua titik tersebut. Berarti melalui titik K dan L. Bisa langsung dicari gradien. Berarti apa? Y2 min Y1 per
X2 min X1 ya. Jadi Y2 min Y1, aku pengen atas kurang bawah aja, boleh kan? 35 min 5 per min 4 min 2, ketemunya adalah 35 kurang 5 itu 30, dibagi min 4 min 2 itu min 6. 30 dibagi min 6 ketemunya adalah min 5. Udah gini doang, kelar. Iya, memang gini doang ya. Jadi gradien garis M adalah min 5. Oke, paham ya? Paham. Ini cuma tinggal nyari gradien doang kok. Nah, yang suruh nyari persamaan garis adalah nomor 4 ini guys. Jadi persamaan garis yang melalui 1,1 dan tegak lurus M adalah Y sama dengan PX plus Q. Berapakah nilai P plus Q? Nah, sehingga kita harus ingat dulu nih, gradien M berapa? Kita sebut M1 ya. M1 kan gradien garis M tadi min 5 ya. Karena kita mau nyari gradien garis yang tegak lurus dengan M1, berarti caranya gimana? Ayo, ingat gak hubungan dua garis tegak lurus? M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Jadi M1 nya min 5, jadi min 5 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 nya sama dengan 1/5 gitu ya. Jadi 5 nya kita bagi, tinggal 1/5 aja. Lanjut, tinggal kita masukin ke rumus persamaan garis. Rumusnya apa? Yuk, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Jadi M nya adalah yang dipakai ini 1/5. X1 Y1 adalah ini titik yang dilalui, X1 Y1 gitu ya. Jadi Y min Y1 nya 1 sama dengan M nya 1/5 kali X min X1 nya 1. Jadi Y min 1 sama dengan 1/5 X min 1/5 ya. Jadi ini masuk nih 1/5 nya ya. Kayak gitu, 1/5 X min 1/5. Satunya kita pindahkan ke kanan, jadi Y sama dengan 1/5 X min 1/5 plus 1 ya. Jadi kita dapat apa? Y sama dengan 1/5 X min 1/5 tambah 1 itu berapa? Plus, kalau 1 itu 5/5 ya. Jadi min 1 tambah 5 jadi 4/5. Nah, inilah persamaan garis Y sama dengan PX plus Q. Jadi nilai P nya adalah ini P ya. Ini adalah nilai Q. Pertanyaannya P plus Q, ya berarti 1/5 ditambah 4/5, ketemunya 5/5. 5/5 itu 1 ya. Jadi ini adalah jawabannya. Udah kayak gitu aja ya, gampang kan? Gampang. Yang penting tahu rumus persamaan garis lurus berarti ya, sama bisa memanipulasi bentuk-bentuk garis yang seperti ini nih. Di soal maunya apa? Maunya kan Y sama dengan. Ya udah kita jadikan Y sama dengan. Gitu ya. Oke, gampang? Gampang. Jadi sekian dulu buat video hari ini. Jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Barangkali keluar di di hari-hari berikutnya ya. UTBK tahun ini hanya 1 gelombang ya. Kalau tahun lalu kan ada 2 gelombang tuh ya. Jadi semoga bisa berguna dan mungkin bakal keluar di hari-hari berikutnya ya. Oke, see you and goodbye, dadah.